Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Pada tayangan sebelumnya sudah dibahas tentang sebagian kutipan dari manuskrip kuno dari abad kedua Hijriah yang berjudul Salam Harf fi Akhir Zaman Arab, yang diyakini merupakan kumpulan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sejumlah hadis ini merupakan hadis yang tak pernah disampaikan oleh Abu Hurairah pada saat beliau hidup dan baru disampaikannya menjelang beliau wafat. Nah, pada tayangan kali ini kita lanjutkan membahas beberapa kutipan dari manuskrip tersebut yang berkaitan dengan makar di Timur Tengah yang terjadi pada abad ke-20 hingga 21. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang maut berkata, dalam rangkaian hijrah sesudah 1300 tahun, terhitung 5 atau 6, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, yang disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang, dan ia tidak memperoleh kemenangan. Kutipan ini menyebutkan nama Nasir yang berasal dari Mesir. Insya Allah yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut adalah Gamal Abdel Nasir, mantan Presiden Mesir. Gamal merupakan sahabat karib dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Dia merupakan bekas tentara Mesir yang terlibat dalam perang Arab-Israel pada tahun 1948. Sama halnya dengan Mustafa Kemal Atatürk, Gamal adalah seorang sekularis. Musuh utamanya adalah Ikhwanul Muslimin. Dia terlihat berwibawa di depan negara-negara Arab dengan terus-menerus berpura-pura menggertak negara-negara Barat dan Israel. Namun semua hanya gertak sambal belaka. Timur Tengah justru bertambah membara sejak kehadirannya. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Mesir diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab dengan seorang laki-laki bernama Sada, ayahnya Anwar. Akan tetapi ia berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazin. Kata Sada yang dimaksud di sini insya Allah adalah Presiden Mesir ketiga bernama Anwar Sadat. Anwar Sadat mengembalikan kembali ruh Islam dalam kehidupan berbangsa di negara Mesir. Gerakan-gerakan Islam yang sebelumnya dibredel oleh Gamal Abdel Nasir diizinkan untuk eksis kembali. Harapan negara-negara Muslim di seluruh dunia membumbung tinggi ketika melihat Anwar Sadat memimpin koalisi Mesir, Suriah, dan Libya menyerang Israel dalam perang Yom Kippur. Walaupun akhirnya kalah, namun nama Anwar Sadat menjadi harum di kalangan Muslimin seluruh dunia saat itu. Namun tiba-tiba saja, Anwar Sadat melakukan perjanjian damai dengan Israel dan menyerahkan Yerusalem ke tangan Israel. Sadat berkhianat kepada Palestina. Hal ini masih dianggap sebagai pengkhianatan terbesar di Timur Tengah hingga saat ini. Di Irak muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani, teks terhapus. Di salah satu matanya terdapat tanda sedikit kemalasan. Namanya As-Saddam, yakni penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Ia baik dan buruk dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Kutipan di bagian ini menyebut nama As-Saddam. Insya Allah yang dimaksudkan adalah mantan Presiden Irak, Saddam Hussein. Dia juga merupakan seorang diktator. Musuh utamanya adalah Syiah. Keberaniannya menginvasi Kuwait membuatnya harus berperang dengan Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya dalam Perang Teluk. Irak berperang sendirian melawan mereka, tak ada negara muslim lain yang berani menolongnya. Namun, kutipan tentang Saddam Hussein dalam manuskrip ini tidak begitu jelas. Apakah dia sosok yang baik atau sosok yang buruk? Wallahu a'lam bishawab.